Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau mengajarkan tentang relaksasi untuk kita semua, ya, terutama mungkin pasien-pasien yang cemas, yang mengalami masalah-masalah psikosomatik, bisa juga mengikutinya. Nah, kalau kita pernah mendengarkan apa yang saya ungkapkan di berbagai macam video tentang kita harus memberikan waktu kepada diri kita sekitar 15 menit sampai 30 menit setiap harinya untuk melakukan relaksasi, maka sebenarnya tujuan dari relaksasi ini adalah untuk membantu sistem saraf pusat kita, yaitu amigdala kita, itu menjadi lebih tenang. Teman-teman pastinya tahu bahwa amigdala ini adalah satu organ kecil di otak kita yang mempunyai merespon, ya, atau mempunyai kekuatan atau mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap masalah-masalah persepsi-persepsi negatif yang datang di otak kita. Nah, sayangnya kondisi ini seringkali tidak kita pahami. Dan tanpa sadar kita memasukkan banyak hal-hal negatif setiap harinya kepada diri kita, kepada otak kita ini. Nah, untuk itulah kita harus punya cara melakukan suatu proses untuk mengeluarkannya. Jadi, kalau dibilang itu adalah suatu proses kayak kita buang air kecil, kita buang air besar gitu ya. Pikiran kita ini juga setelah diolah, maka harus kita pilah-pilah. Di otak kita itu harus belajar bagaimana kita mendapatkan yang positif, yang baik-baik, yang negatif kita buang. Di berbagai video yang pernah saya katakan, otak kita ini akan lebih merespon terhadap hal yang negatif. Karena memang dasar dari otak kita ini adalah untuk membuat tubuh kita itu bisa bertahan hidup selama mungkin. Ini adalah prinsip dasarnya yang perlu teman-teman ketahui ya. Itulah mengapa teman-teman kalau kena serangan panik, cemas luar biasa, itu ketakutan yang paling dominan atau yang paling dasar adalah ketakutan akan mati. Jadi kalau teman-teman bolak-balik periksa ke IGD, periksa jantung dan segala macamnya, pada dasarnya teman-teman itu ya ketakutan akan kematian. Ini melawan kodrat dari otak kita yang selalu akan berupaya untuk survival. Nah, untuk itulah kita perlu cara bagaimana supaya otak kita ini istilahnya garbage in, garbage out-nya itu beneran. Ya, jangan cuma masukin terus, tapi nggak ada pengeluarannya. Nah, caranya gimana nih untuk relaksasi? Ya, teman-teman nggak harus duduk bersila seperti ini, kemudian melakukan proses ketenangan batin dengan memejamkan mata, memfokuskan pada satu titik, misalnya nafas kita gitu ya. Tidak selalu harus demikian. Memang cara yang paling baik disarankan memang demikian, yaitu duduk seperti ini, baik di kursi, kalau yang udah tua mungkin yang kakinya sudah tidak sanggup lagi ya, atau mengalami masalah di kakinya, boleh sambil duduk di tempat duduk. Kalau yang masih muda, mungkin kita bisa duduk seperti ini. Ya, berupaya untuk serileks mungkin. Ya, boleh dengan memejamkan mata kita, kemudian fokuskan pikiran dan perasaan kita ya kepada nafas kita. Rasakan nafas kita itu keluar masuk. Bisa masuknya lewat hidung ya, supaya dihangatkan dulu napasnya itu dengan bulu-bulu dan rambut di hidung itu. Keluarkan perlahan-lahan melewati mulut. Usahakan selalu dalam keadaan rileks, tenang ya. Fokuskan hanya pada nafas kita terus. Tujuan dari ini adalah agar fokus kita itu bisa membuat kita tenang. Jadi fokus kita malah membuat kita tenang.
Kenapa? Karena selama ini mungkin kita banyak berpikir tentang banyak hal. Mikirin ini, mikirin itu gitu ya. Multitasking sekali otaknya. Tapi ternyata kalau kita fokuskan latihan ya, tentunya kayak kita misalnya saya melatih otot saya. Saya sudah dari sejak Januari latihan otot misalnya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kalau saya kencangkan begini ya, tetap aja bicep saya nggak terlalu kelihatan jelas. Ya, udah lama nih, udah 9 bulan, tetap aja masih belum terlalu kelihatan. Sudah tambah protein juga, tetap aja belum. Jadi perlu waktu, sama seperti otak kita juga. Nggak mungkin teman-teman berlatih sekarang, terus besoknya langsung tenang gitu, nggak mungkin. Ya, itu nomor satu. Jadi boleh dengan memperhatikan nafas kita. Yang kedua, caranya bisa dengan membuat kita merasakan kebahagiaan. Mengambil atau mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Biasanya dengan cara mengingat apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita lakukan untuk orang lain yang membuat mereka bahagia dan kita bahagia gitu ya. Itu sangat baik sekali. Jadi boleh sambil duduk merenung seperti ini ya. Kemudian seolah-olah menghadirkan kebahagiaan itu ada di depan kita. Dan kita melihatnya dengan senyuman, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan syukur, ya, yang mungkin membuat kita nantinya akan jauh lebih baik lagi, bahagia lagi. Ya, ini perlu perhatian kita ya, karena kadang-kadang juga perlu kesadaran ya, sadarnya ini perlu. Kenapa? Karena mungkin kebahagiaan kita bersama orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ya, kita harus belajar ikhlasnya dulu. Berarti ya, belajar ikhlas menerima bahwa orang ini yang pernah membuat kita bahagia itu sudah meninggalkan kita dan secara sadar menghadirkan mereka kembali, membuat kita merasakan adanya kebahagiaan bersama mereka. Dan ini sangat baik sekali kalau kita latih. Karena itu membuat kita melalui proses ya. Kita tetap berada pada kondisi kebahagiaan walaupun kita sudah ditinggal. Karena yang paling penting memorinya, bukan hanya kehadiran orang itu saja. Berarti gitu ya. Itu yang kalau misalnya kita mengingatnya dengan orang-orang yang bahagia bersama kita tapi dia sudah tidak ada. Itu salah satu kuncinya juga. Tapi banyak banget peristiwa lain yang mungkin bisa menghasilkan kebahagiaan buat Anda. Dan fokuslah pada kondisi tersebut walaupun mungkin sekarang Anda merasa sedang tidak dalam keadaan bahagia. Yang ketiga adalah dengan membantu merelaksasi tubuh kita dengan menegangkan dulu terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang latihan gitu tuh ya, itu kan berarti tegang. Setelah dilepas, dia merasakan relax ya. Sebenarnya sama prinsipnya. Jadi ketika kita ingin merasakan relaksasi, maka kita tegangkan dulu. Ya, gitu ya. Tarik nafas. Keluarin pelan-pelan. Ya, sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan muka begini, mencucu gitu. Pokoknya semua otot-otot yang kita bisa tegangkan, kita tegangkan dan kemudian kita rilekskan. Jadi hal-hal seperti yang tadi sudah disebutkan adalah yang bisa kita lakukan dalam tempo waktu 15 menit sampai 30 menit setiap harinya. Bisa dilakukan pagi, bisa dilakukan malam, ya ketika Anda sudah rileks, sudah tidak ada kerjaan lagi, atau mungkin di tengah-tengah Anda bekerja. Ya, saya kalau misalnya non-stop kerja, itu biasanya istirahat makan, sempat melakukan sedikit relaksasi, ya, menghadirkan kebahagiaan ke dalam keadaan saya. Begitu juga saat saya dalam transisi dari pertemuan tatap muka dengan pasien dengan telemedicine juga melakukan sedikit ya, walaupun hanya waktunya 10 menit. Jadi upayakan diri kita selalu berlatih melakukan hal-hal yang bisa membantu kita jauh lebih baik lagi dalam membuat tubuh kita lebih rileks lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mengingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.